سبيل الدموع سبيل مريح شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فقهنا في ديننا واغفر لنا ما قدمنا وما تأخرنا. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang menghantarkan kita pada ketaatan, pada nilai ketakwaan yang semakin meningkat. Semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ikhlas kita terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Karenanya senantiasa sebagai seorang mukmin, senantiasa kesyukuran itu adalah tanda kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, yang senantiasa kita memanjatkan doa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita coba untuk mengkaji tentang bagaimana kita mempunyai ruang rindu kita. Ruang rindu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, sehingga menjadikan ruang rindu itu berujung pada rindu kita untuk sehidup sesurga dengan keluarga kita. Ayat Al-Quran senantiasa mari kita menjadikan pijakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka di dalam surga itu akan memperoleh segala nikmat yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang engkau minta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah paradigma kehidupan, bagaimana kehidupan itu haruslah mencapai di titik akhir sebuah kebahagiaan. Sebagaimana doa kita, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyam yauma alqai. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, ya Allah, berikanlah kami ini umur yang terbaik di akhirnya, di penghujung kehidupannya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usia terbaik kita adalah usia di ujungnya. Usia ketika kita menikmati ujung itu sebagai usia husnul khatimah. Maka ini adalah sebuah ruang rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akhirnya menata kehidupan itu dengan kehidupan yang paripurna. Kalau dalam bahasa khotib tiap Jumat diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali kita memegang sebuah syariat Islam itu sendiri. Jadi puncak-puncak kehidupan kita adalah yang kita pertahankan adalah di akhirnya. Ketika kita tidak mengetahui akhirnya seperti apa, maka kita senantiasa mengikat diri kita dalam ketaatan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam barometer kecerdasan spiritual sering disebutkan, kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari sesuatu yang kita tidak kehendaki, yaitu apa? Akhir yang buruk, akhir yang su'ul khatimah. Bagaimana menjaganya? Menjaganya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang kedua dari Rasulullah adalah wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sesuatu yang kami perbuat, wa khaira amali khawatimah, sesuatu kebajikan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami kerjakan, khawatimah, adalah sesuatu yang engkau terima. Jadi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
segala aktivitas di dalam kehidupan kita, Bapak-bapak sekalian, adalah sesuatu yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik apa yang kami lakukan adalah al-khawatimah, adalah yang Engkau terima. Maka seringkali di dalam spiritual karakter, kehidupan sebuah karakter yang dibarengi oleh spiritual itu diimbangi dengan apa? Harapan-harapan, kebermanfaatan dalam diri kita hari ini. Bisa jadi ketika kita bekerja, pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaira amali khawatimah. Kemudian puncaknya nanti adalah wa khaira ayyam yauma alqai. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari adalah saat aku menemuimu. Wa khaira ayyam, sebaik-baik hari yauma alqai adalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 doa ini. Satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang 3 permohonan, ini menjadi bagian bagaimana kita senantiasa menjaga rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita hubungkan dengan kehidupan keluarga kita? Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah senantiasa ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Lagi-lagi kita berbicara tentang surga. Surga Aden itu mereka masuk ke dalamnya. Siapa? Bersama orang-orang yang soleh. Kita ini mewajibkan diri menjadi orang yang soleh. Karena apa? Akan diikuti oleh bapak-bapak mereka, akan diikuti oleh istri-istri mereka, dan akan diikuti oleh anak cucu mereka. Karena itu indah ketika kita sudah berbicara mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan kita, kebaikan usia kita, tentang perbuatan baik kita, kesalehan di dalam pekerjaan kita, dan kita mengingatkan diri kita, wa khaira ayyam, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari adalah saat bertemu denganmu. Maka disitulah kita menjadi pribadi yang soleh. Kalau dalam bahasa Ari Ginanjar itu, kita menjadi bagian dari orang-orang yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang cerdas? Alladzi la yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncaknya adalah kesadaran diri, tidak ada sesuatu ya Allah yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita soleh, ketika kita menjadi orang yang baik, maka insya Allah semoga saja kita berharap pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita pun akan mengikuti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan kesalehan itu akan dikumpulkan dengan kesalehannya. Dalam bahasa fisika ada mestakum, semesta mendukung. Semesta mendukung adalah bagaimana magnet kebaikan itu, magnet seorang ayah di dalam pribadi keluarga Ibrahim alaihissalam, itu akan memunculkan Ismail dan Ishak. Demikian pula ketika sebuah keluarga diuji dengan keturunannya, ketika Nabi Zakaria di dalam usia yang sudah senja, sudah menyatakan berputus asa, kemudian Nabi Zakaria pun berdoa, Rabbi la tadharni wardan wa anta khairul warisin.
Ya Allah, apakah engkau akan sia-siakan usia kami ketika kami sudah menua? La tadarni wardan wa anta khairul warisin. Tidakkah engkau berikan pewaris? Pewaris artinya anak-anak yang soleh, yang mengikuti jejak-jejak kenabian dari Nabi Zakaria. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan surganya Allah, jaminan ketaatan dari seorang ayah, dari sebuah keluarga itu menjadi bagian terpenting di dalam dari kita. Maka ada doa yang senantiasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap ada pasangan-pasangan terbaik untuk kita. Tetapi kemudian dilanjutkan wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tumbuhnya generasi-generasi yang menyejukkan mata ketika kita melihatnya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga rindu kita terhadap keturunan kita yang dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya tentang amal jariah kita. Kita sangat ingat 3 amal jariah yang senantiasa mengalirkan pahala manakala kita sudah tidak ada lagi. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah. Anak-anak kita yang senantiasa mengingat kita, mendoakan kita, mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita sudah menua, anak-anak kita dewasa, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangi mereka ya Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Tetapi ingat, hari ini di dalam penelitian terakhir disebutkan Indonesia menduduki peringkat ketiga tentang fatherless, atau yang disebutkan rumah tanpa sosok seorang ayah. Bapak-bapak sekalian, mari kita mengoreksi diri kita hari ini. Di penelitian terakhir, Indonesia masuk peringkat ketiga, yaitu rumah atau keluarga tanpa sosok seorang ayah. Bukannya ayahnya tidak ada, bukannya anak-anak itu menjadi yatim ataupun yatim piatu, tetapi sosok seorang ayah tidak hadir ketika anak-anak merangkak menjadi baligh ataupun menjadi dewasa. Seorang ayah tidak mencukupi kasih sayangnya di dalam sebuah keluarga. Hari ini kita khawatir Indonesia masuk peringkat ketiga, keluarga tanpa sosok seorang ayah. Bukannya ayahnya tidak ada di dalam keluarga itu, tetapi ayahnya tidak menyambungkan hatinya kepada anak-anaknya. Keluarga kehilangan sosok seorang ayah. Maka menjadi bagian kita adalah sekali waktu kembalilah kepada keluarga, sayangi mereka. Maka kita ingat perjalanan seorang Ibrahim. Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail kecil ketika usianya masih dalam kondisi balita, ditinggalkan di gurun pasir. Tetapi ada ruh ataupun situasi kondisi seorang ayah hadir terus di dalam kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika meskipun tanpa dibersamai oleh Ibrahim alaihissalam, ketika kembali bertemu, tiba-tiba Ismail diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya disuruh menyembelih di waktu yang tidak lama. Apa yang terjadi? Ismail dengan ketaatannya, meskipun ada ruang waktu lama tidak bertemu. Maka mari kita bangun kesadaran, bapak-bapak sekalian, ayah-ayah sekalian, para ayah sekalian, kita bangun bahwa seorang ayah harus terlibat dalam sebuah pendidikan keluarga. Yang pertama adalah mengingatkan tentang sebuah keimanan di dalam diri kehidupan keluarga. Maka kita banyak diingatkan di dalam Al-Quran tentang perjalanan Nabi Yakub alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang engkau sembah sepeninggalku nanti? Itu adalah pertanyaan seorang ayah pertama kepada anak-anaknya. Siapa yang akan engkau sembah
manakala aku sudah tidak ada lagi. Maka disinilah ada ruang rindu yang terjaga. Bagaimana akhirnya ruang rindu itu menjadi bagian bagaimana kita merindukan kembali bertemu dengan keluarga kita. Disatukan Allah subhanahu wa ta'ala di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan pula, innar rajulu laturfa'u darajatu fil jannah. Ada seseorang yang ketika diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga, dia bertanya, fayaqulu anna hadha. Mengapa aku demikian mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa di surga ini? Maka disebutkan, fayuqalu bi istighfari waladila. Ini adalah sebab istighfar dari anak-anakmu. Ayahanda sekalian, nikmat sekali manakala kelak Allah angkat derajat kita di surga. Bisa jadi salat kita tidak terlalu khusyuk, bisa jadi ibadah kita biasa-biasa saja, tetapi anak-anak kita senantiasa beristighfar untuk orang tuanya, maka Allah angkat derajatnya. Maka disinilah sesungguhnya rindu yang serindu-rindunya dalam sebuah keluarga, saling mengangkat, saling mengingatkan, saling menguatkan untuk sebuah kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di surga. Karena itu, insya Allah bangunan kita yang terbaik adalah bagaimana kita kemudian mengingat pentingnya ikatan cinta di dalam keluarga kita. Demikian pula di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21 Allah ingatkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayahanda sekalian, mari kita hadirkan kembali ayat ini dalam sebuah semangat diri kita. Bagaimana kita dipanggil dengan nilai keimanan. Walladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu wattaba'athum dzurriyyatahum. Kemudian anak cucu, keluarga mereka mengikuti keimanan mereka. Maka yang terjadi adalah dihubungkan kita kembali. Dihubungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan kembali, disatukan kembali kemana? Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengurangi sedikit pun amal yang sudah kita kerjakan. Karena ini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ini adalah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sebuah nilai cinta kasih sayang, sebuah kerinduan yang berjarak karena sebuah usia, kematian dan sebagainya. Kelak kita kembali disandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak kita dihubungkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maksud dari kami hubungkan anak cucu mereka adalah mereka jadikan derajat yang sama. Meskipun dalam keimanan yang berbeda. Keimanan yang berbeda kualitasnya. Kita sama Islam, tapi kualitas kita berbeda. Keimanan kita. Tetapi Allah berikan sebuah jaminan. Kita disatukan kembali kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu indah betul. Manakala kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga sebuah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya senantiasa Allah hubungkan itu semua dalam sebuah ritme keimanan, diikat dalam sebuah kenikmatan, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pengajian singkat pada malam hari ini, semoga menjadi penumbuh kita untuk mengikatkan diri kita dalam keimanan, dalam sebuah keyakinan kita. Kita akan disatukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah keluarga, sehidup, sesurga, menjadi bagian kita untuk menata keimanan kita. Semoga keberkahan ada di dalam keluarga kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل